Perkenalkan diri Saya dulu. Maulana Tegar, 24 tahun. Nama saya Maulana Halilintar dari Westpin Coffee. Yang jelas saya masih 18 tahun. Oke. Berkecimpung di dunia kopi dan otomotif. Ya, kopi sama otomotif, duluan otomotif lah. Kalau kopi itu sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu. Bisnis itu nggak bisa disambi, bosannya apa disambi. Buat sampingan nggak bisa. Kalau bisnismu sampingan, itu dapatnya juga sampingan. Kayak saya punya detailing. Oke. Detailing saya sampingan. Ya hasilnya sampingan. Itu nggak pasti dapatnya. Kalau kopinan saya pasti buka terus, udah ada jadwalnya atau struktur gini. Ya pasti gitu. Ada standarnya sendiri. Kalau emang bisnis saya yang lain cuma buat sampingan sih, buat hobi. Wah, istimewa. Bos Halim. Kakaknya mana nih? Jedul. Gimana Bang? Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Piye ki mari ngopi Mas Akrom, halo Mas Akrom. Ya teman-teman, jadi inilah kedua pemilik dari Westpin ya. Ini kebetulan kakak beradik. Jadi masih muda-muda semua teman-teman ya. Buat yang menonton jangan kaget. Oke, kita mungkin mulai dulu ya pembahasan formal kita. Buat sharing ke teman-teman ya. Bos T dan Bos Halim. Ya gimana? Oke. Jadi mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada followers Taman Delta yang mungkin masih belum kenal. Kalau followersnya Westpin kan pasti udah kenal sama kedua bos muda ini. Silakan memperkenalkan diri dulu, Bu. Perkenalkan diri dulu. Maulana Tegar, umur 24 tahun. Oke. Berkecimpung di dunia kopi dan otomotif. Ya, kopi sama otomotif, duluan otomotif lah. Kalau kopi itu sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu. 4 sampai 5 tahun yang lalu ya. Betul. Kamu dek. Nama saya Maulana Halilintar dari Westpin Coffee. Yang jelas saya masih 18 tahun. Wah, istimewa. Saya berkecimpung di dunia persepatuan sebelumnya. Sudah sejak tahun 2012. Oke, jadi teman-teman, selain mereka ini memiliki usaha coffee shop Westpin ya, jadi masing-masingnya juga memiliki usaha lain. Dari Tegarnya ini, Bung Tegar, dia memiliki usaha otomotif ya. Itu otomotifnya apa maksudnya? Oh, saya detailing mobil. Oh, detailing mobil ya? Kempling lah, kayak kopi dikalibrasi gitu. Kalibrasi biar rasanya kempling. Kalau Bung Halilintar ini, Halin ya, panggilannya Halin ya? Halin. Maul. Halin. Maul bisa sih. Maul. Maul biasanya. Kalau Bung Maul ini juga menggeluti dunia persepatuan. Berarti jual beli sepatu ya, sneaker gitu ya. Nah, kalau mau malam kesini itu ke Westpin itu udah isinya ya jual beli sepeda, jual beli HP, jual beli motor, jual beli mobil, jual beli sepatu. Kumpul pokoknya. Broker. Betul. Mantap. Oke, mungkin yang bisa di-sharingkan ke teman-teman. Jadi semua experience yang dibagikan dari Mas Maul dan Mas Tegar ini bisa berguna buat teman-teman. Nah, yang pengen saya tanyakan itu bagaimana Anda ini semua ya, itu sangat bisa serius di usahanya kalian berdua ini loh. Kok bisa seserius itu? Itu apa yang mendasari? Jadi kayak gini, misal ini kan dikenalin dulu Westpinnya ya. Ini Westpin itu mana? Kayak gimana ya kan dikenalin dulu. Jadi Westpin tuh berdiri sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. 17 berada di kota Purwodadi yang konon katanya itu jalannya jelek gitu. Tapi memang. Oke. Terus di kayak misalkan kita coffee shop di mana sih Westpin itu di Purwodadi. Di Purwodadi mana sih Grobogan? Taunya kan Grobogan. Nah, di Purwodadi kota ini tuh
kayak di underestimate kayak gitu. Kopi itu di sana tuh nggak maju dan sebagainya. Tapi kan nggak begitu sebenarnya. Iya. Nah, awalnya 2017 diawali dengan ayah saya dan Tegar. Dia belajar kopi di Jogja. Untuk awalnya ini mungkin ini Mas siapa nih Mas Rafael tanya, kenapa bisa seserius ini? Kayak gitu. Apa yang dulu, kita ceritain dulu lah awalnya. Oh, kalau apa tuh serius kan emang ini proyek apa tuh kayak jangka panjang gitu, bukan proyek jangka pendek, makanya diseriusin. Kalau kita jangka pendek terus mau BEP cepet kan nggak bakal bisa di dunia perkopian, kecuali kita berada di tempat yang katakanlah strategis dalam tanda kutip kota. Maksudnya jangan disamain BEP-nya kota sama BEP-nya daerah, pasti beda. Oh, oke. Soalnya apa tuh daya beli masyarakatnya kan juga beda. Soalnya satu faktor di sini daerah, dua sini nggak ada orang kuliah, orang produktifnya kan belum banyak, nggak ada. Iya. Habitnya juga masih berbeda ya maksudnya. Iya. Terus dan kenapa sampai seserius ini Mas Rafael? Karena memang di dunia otomotif pun si Tegar tuh juga serius kayak gitu. Jadi kalau misalkan intinya gini, kalau kamu mendalami suatu ilmu itu fokus, jadi biar bisa mencapai tujuannya yang diinginkan lah kayak gitu. Jadi kalau kopi kita dapat dari luar kan, dari ilmu dari luar, ternyata ilmunya itu kepake di sini, kita serius kalian dan kalau bisa itu mengedukasi orangnya di sini yang nggak kenal kopi, yang nggak kenal apa itu soal apalah. Jadi kopi itu gak cuman ya kopi goreng yang ditubruk terus yang diolah dengan bat besar, digoreng dengan kompor kayu bakar lah kayak gitu. Halo Mas juga. Berarti terus karena di kota-kota lain juga ternyata di kota lain tuh juga sangat pesat ya, misalkan di Common Ground di Semarang juga udah banyak di Purwodadi. Kita harus mulai duluan kayak gitu. Iya. Kopinya pakai apa? Yang TDI dong. Oh iya. Tadi belum cerita ya itu ya. Oh enggak ditanya. 3 tahun ya berarti sama TDI. Berarti 3 tahun udah pakai TDI ya? Sudah 3 tahun sejak berdiri. Mantap. Salesnya siapa itu? Salesnya Mas juga Budianto. Nah itu yang sangat saya herankan itu Mas Tegar dan Mas Maul ini ya, itu bisa memaksimalkan potensi yang ada di dirinya gitu loh. Jadi benar-benar bisa fokus satu bidang ya. Karena gini Mas, apa tuh? Kayak bisnis itu nggak bisa disambi, bosannya apa disambi? Buat sampingan nggak bisa. Kalau bisnismu sampingan, itu dapatnya juga sampingan. Kayak saya punya detailing, detailing saya sampingan, ya hasilnya sampingan. Itu nggak pasti dapatnya. Kalau kopinan saya pasti buka terus, udah ada jadwalnya atau struktur gini, ya pasti gitu. Ada standarnya. Kalau emang bisnis saya yang lain cuma buat sampingan sih, buat hobi. Yang utama berarti saat ini Wispin ya? Ya nggak tahu ya, kan biar masyarakat yang menilai. Nah, kita juga nggak boleh saat ini Wispin ya berarti ya? Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Oh iya benar. Yang lain lah, kayak gitu. Nggak boleh yang paling nomor 1 lah, apa ya atas sendiri. Saya cukup sangat setuju ya dengan pernyataan dari Mas Maul tadi. Itu yang setelah kita mendapatkan experience atau pengalaman atau ilmu yang baru dan yang memang itu profesional, dan ketika sampai titiknya kita harus bisa juga sharing ke orang yang masih belum paham. Nah itu menurut saya adalah kekuatan dari dalam ya, yang untuk bisa belajar lebih lagi ya. Nah kemudian kedepannya nih ya, berarti tadi kan Mas Tegar sudah bilang punya proyek jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah untuk kedepannya proyek jangka pendeknya apa nih dari Mas Tegar dan Mas Maul sendiri? Oh kalau jangka pendek mungkin sih apa ya, kayak mamanya ini corona semoga proyek jangka pendek aja ya. Ya amin. Harus ada menu jangka pendek, itu proyek jangka pendek. Untuk menghadapi itu nggak bisa terusan kayak
strateginya jangka lama itu nggak bisa gitu. Nah emang ada yang realitanya kayak gini ya. Mau amannya kita menghadapi corona gini itu kan pasti pakai strategi jangka pendek. Nanti kita setiap berapa bulan, 3 bulan. Ya mungkin kita kayak satu pakai botol, pakai rice bowl, gitu sih. Pokoknya makanan yang berbau di take away agar masyarakat tuh nggak nongkrong. Terus dia bisa menikmati kopi di rumah. Itu jangka pendeknya sih. Kalau jangka panjangnya mungkin Wispin tahun depan lah kayak jadi coffee lab gitu bisa. Oh, bikin coffee lab ya? Mungkin Mas Tegar bisa itu apa lagi? Ambil kelas Q grader. Oh, mau sertifikasi Q grader ya? Berarti ya, dua-duanya atau Mas Tegar sendiri atau Mas Maul sendiri? Tegar dulu. Aku. Kalau aku kan udah basic apa tuh yang basic kan udah ngambil di ABCD. Nah selanjutnya sih paling mau ngambil tapi di Caswell mungkin. Kalau nggak Caswell 5758 yang di pre-Q gitu. Oh pre-Q ya? Keren. Nah kalau Mas Maul nih apa nih? Kalau Mas Tegar kan sertifikasi di Q grader. Operasional sih Mas, kayak misalkan jangka panjangnya itu kita kan di kota yang gimana ya? Orang tuh nggak tahu gitu loh. Purwodadi itu mana? Nah, mungkin kalau misalkan kita head to head sama coffee shop lain kayak di Semarang kayak gitu kan, SDM kita memang jauh lebih di bawah. Jadi memang susah sih kita kalau misalkan kita bawa sini ke kota lain tuh susah karena emang SDM-nya sini kurang. Bukan kurang sih, belum mencapai posisi yang ideal. Nah, inginnya kedepannya itu kita tuh udah bisa menyamakan SDM sini dengan kota-kota lain kayak gitu. Dan untuk mungkin proyek yang jangka pendek panjangnya Mas Tegar kan panjangnya take away dan sebagainya itu. Nah, aku pengen itu aku buat kayak karena sudah mulai banyak kita kasih cup itu nggak mau, dia tuh kasih cup nggak mau, kasih sedotan nggak mau. Nah itu kan di Semarang banyak, di Semarang udah banyak, tapi juga nyediain itu kan juga gimana ya, sama aja sih kayak misalkan dia nggak nyediain sedotan tapi servingnya nggak pakai, tapi dia nyediain tapi tetap aja kepake gitu. Nah di sini mulai sih membuat kayak misalkan apa ya namanya kotak yang dari aluminium style itu di branding sendiri, tote bag di branding sendiri. Nah itu nanti sedikit karena emang di sini susah karena emang ya tadi balik lagi ke SDM. Jadi SDM dulu baru kita nanti running yang lainnya. Satu lagi tips dari Mas Tegar dan Mas Maul ini untuk apa ya yang muda-muda sekarang ini, terutama penonton kita ya, itu apa nih supaya bisa memaksimalkan potensi di dalam dirinya. Jadi kalau kenapa judul saya kali ini kenali diri sejak dini, karena saya melihat Mas Tegar dan Mas Maul ini dari usia semuda ini bisa memaksimalkan potensinya. Nah tips buat teman-teman di luar sana yang masih muda itu dari Mas Tegar dan Mas Maul apa nih? Ya pertama gini, kita masalahnya apa dulu, kalau kita mau buka coffee shop itu harus dimatengin sekalian gitu. Kalau kamu belajar coba-coba buat apa, sama aja kamu buang-buang uang buat invest ke situ. Uang itu bukan buat invest terus kamu udah aku beli alat kopi gini jualan, ya bukan gitu. Berarti poinnya itu aku bikin coffee shop laku dan disukai oleh masyarakat gitu, dan customer itu balik lagi ke kita fokus. Umpamanya terus 3 bulan rame, 3 bulan sepi terus menyerah, kan nggak bisa. Harusnya kita harus konsisten gitu, rame sepi harus dilewati, tapi harus direview juga. Kalau sepi terus ya mau tidak mau kita ya harus direview ulang gitu. Kan pasar juga, masa kita buka coffee shop rugi terus kan nggak bisa kan. Kita buka coffee shop carinya untung bukan cari rugi. Dan satu lagi kayak umpamanya kita bikin yang beda, ciri khas kita beda apa gitu. Satu espresso stick gitu enak, espresso stick ala Mas Rama. Espresso stick bisa no gampang no, pakai barbecue campur
apa tuh barbecue sauce ya, tinggal barbecue sauce-nya mau yang gampang apa yang susah. Kalau aku sih pakai gampang, beli kenor itu Delmi yang udah jadi ya. Dicampur, kasih espresso, dimarinasi, cincang pakai bombay lah mungkin itu. Apalagi kalau kemarin sausku basicnya sebenarnya honey garlic. Yes. Nah, begitu teman-teman ya. Mungkin yang bisa saya tarik kesimpulan nih gini, satu usaha, satu bisnis, satu ide. Oh iya, mungkin Mas Maul nih ada mau tambahan. Tak kirain kakaknya mewakili adiknya gitu loh. Dari temanya tagline-nya kan kenali diri sejak dini ya. Jadi membuka ini kan tentangnya bisnis. Jadi nggak cuma coffee shop. Tadi Mas Tegar udah jelasin yang merujuk ke coffee shop. Tapi kalau yang lain gimana? Ya intinya kalian harus mendalami apa yang kalian suka. Dan kalian harus suka dulu, dan sejak kecil tuh kalian suka apa. Kalau mau dibuat bisnis ya belajar itu nggak kenal waktu kan. Lu masih kecil atau lu masih udah besar kan terserah. Setelah itu kita fokus, setelah sudah fokus kita ya kembali review ada yang salah atau tidak. Kita harus grow up yang kayak gimana. Terus pesaing kita itu udah apa ngeluarin yang misalkan ada ini ada yang baru, ada yang inovasi, kita harus lebih kreatif kayak gitu. Itu kreatif. Ngapain ada industri kreatif di Indonesia tapi nggak berguna kayak gitu loh. Menurutku kayak gitu sih. Yang terakhir sama kayak Tegar aja. Review kembali, jualan jangan rugi, fokus lah. Kalau kalian mau belajar ya belajar sekalian, jangan setengah-setengah kayak gitu sih. Cuma buang-buang uang. Dan kalau nggak salah nih, Mas Maul juga ada profesional di persepatuan ya, apa itu? Oh iya, di treatment sepatu. Oke. Treatment sepatu ya. Itu juga ada sertifikasinya segala macam, teman. Side job sih Mas, belum jadi utama. Oke. Insya Allah ya kalau udah saya lulus kuliah baru nanti bisa dibicarakan lah kayak gitu. Mantap. Karena kan Selama buat ada side job cuan aja. ya. Dapatnya seberapa ya side job. Tapi kalau dapat lebih ya Side job. syukur-syukur. Oke. Sesuai porsi sebenarnya gitu ya. Sesuai porsi. Porsi lah. Tapi kan saya Oke. ini ya dapat berapa aja pun oke. Yang penting asalkan nggak rugi gitu. Karena memang ya ini kuncinya. Sabun kalian tuh nggak bakal busuk kayak gitu. Jadi ini ya mau nyuci 10 tahun ke depan ya nggak bakal busuk kayak gitu. Oke, mantap. Nah itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Satu lagi. Oke. Kalau mau buka coffee shop, kopinya tetap TDI. Dianggap itu. Tapi jujur ya. TDI ini nggak pernah ngecewain karena emang harga, tes. Oke. Nggak kalah lah. Maksudnya harganya segitu, tesnya segitu ya oke. Kalau kalian mau di TDI yang tesnya good, highly taste, ya bisa tapi mahal kayak gitu kan, sesuai harga. Kalau orang Jawa itu ono rego ono rupa. Ya gini. Kalau kamu 100.000 minta kopi enak ya bisa. Enaknya dalam grade gimana? Enak robusta apa arabica? Ya nggak mungkin lah kita pamane 150.000 dapat kopi specialty enak, kan jarang, nggak mungkin. Iya. Wah, nyenengkenan ya. Dewi, manen dewi. Kan sekarang ada satu, umpamanya kita punya mesin roasting. Kita punya punya green bean. Tapi kan belum tentu kita bisa mengolah. Belum tentu enak. Yeah. Makanya ada Taman Delta itu fungsinya. Udah boleh disimpulin sih, Mas. Oke, mungkin cukup dulu ya, Mas para usahawan yang muda. Jadi teman-teman, satu kunci mereka ini adalah fokus di dalam bidang yang sedang didalami, dan fokusnya yang benar-benar fokus sampai mereka ini menjadi profesional, sehingga pantas untuk jadi contoh dan bisa sharing ke umum yang masih belum paham. Nah, di situ kunci kesuksesan mereka saat ini. Begitu ya berarti ya, Bung Tegar dan Bung Maul ya. Oke, jadi kita beli kopi di TDI, salesnya Mas Mas Bangkit. Di situ juga kunci kesuksesan Wisbin berarti. kopinya pakai TDI. Divisi marketing Seksi Semarang. Surya Bangkit, kamu sudah disebut-sebut di sini. Kamu harus mengasih persenan ke saya.
Kit, jaluk pajak Kit. Orangnya juga di situ. Orangnya juga di sebelah. Ada di sebelah juga. Tenang aja. Iya. Oh mau nikah ya Mas Bangkit ya. Selamat ya. Besok Sabtu. Iya, Oke, cukup ya mungkin ya, Mas Tegar dan Mas Maul ya. Terima kasih sharingnya siang ini dan waktunya yang sangat berharga ya. Kita bisa sharing bareng. Buat Taman Delta. Ya, sukses buat Wispin juga, buat semua usahanya sekarang yang dijalani. Juga nanti ke depannya lah, Wispin lah. Ya, oke mungkin cukup dulu ya, Mas Tegar, Mas Maul. Terima kasih. Sampai jumpa langsung di Wispin. Bye. Bye.